Pengertian lanjut tentang manajer operasi. Jadi seorang manajer operasi dituntut untuk bekerja secara efisien dan juga sesuai dengan tujuan. Tujuan di sini adalah tujuan organisasinya atau tujuan perusahaannya. Oke, yang pertama yaitu tentang efisiensi. Nah, kita tahu betul efisien di sini harus pandai-pandai memanfaatkan sesuatu. Suatu di sini seorang manajer operasi dituntut untuk efisien mengoptimalkan sumber daya. Ya, jadi sumber daya di sini bisa kita contohkan entah sumber daya modal, entah sumber daya alam, sumber daya yang lain misalnya, atau sumber daya yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan. Jadi seorang manajer operasi harus dituntut bekerja secara efisien. Dia pandai membagi modal atau sumber daya yang ada. Terus juga harus memikirkan limbah. Nah, limbah di sini berarti kaitannya dengan perusahaan yang memproduksi barang yang menghasilkan limbah. Jadi harus mengetahui, oh limbah saya ini sangat mengganggu atau tidak. Nah, itu. Di seorang manajer operasi dituntut bekerja secara efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sesuai dengan tujuan. Nah, tujuan di sini adalah tujuan perusahaan atau tujuan organisasinya. Jadi harus sesuai dengan tujuan organisasinya. Itu yang dilakukan dalam manajer operasi. Contoh tujuan dalam perusahaan jasa misalkan, berarti harus ada kepuasan konsumen atau jasa yang kita berikan. Contoh hotel kan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, jadi harus bisa memberikan pelayanan yang sangat memuaskan pelanggan. Kepuasan pelanggan di sini adalah tujuannya. Jadi pelanggan bisa datang ke hotel itu kembali. Itu tujuan dari manajer operasi. Jadi berhubungan dengan operasional yang ada dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Itu manajer operasi. Yang selanjutnya ada kegiatan operasi terdapat di berbagai organisasi, baik itu di perusahaan manufaktur. Kegiatan operasi menghasilkan produk dapat jelas terlihat. Nah, itu di perusahaan manufaktur. Nah, produk yang dibuat adalah barang-barang yang berwujud seperti televisi, kendaraan bermotor atau pakaian. Jadi ada juga manajer operasi tadi di perusahaan manufaktur. Dia bisa menghasilkan berbagai produk seperti motor, televisi, dan lainnya sebagainya. Untuk kegiatan seperti ini seringkali digunakan istilah manajemen produksi. Nah, karena perusahaan tersebut itu memproduksi barang, makanya dikenal dengan yang namanya manajemen produksi, karena memproduksi sebuah barang dari barang yang masih mentah menjadi barang yang sudah jadi. Oh, dari televisi itu pasti berasal dari barang yang mentah, karena dari berbagai bahan, ada dari tembaga, ada dari kabel, ada dari plastiknya juga, ada yang lain-lain, dikumpulkan jadi satu komponen dan diproduksi akhirnya menjadi sebuah televisi. Nah, itu contoh kecil dari perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Nah, istilah produksi cenderung dikaitkan dengan pabrik, mesin, maupun lini perakitan. Nah, ada juga dari perusahaan jasa. Ya, jasa di sini adalah contoh dari perbankan, contoh dari penerbangan, perhotelan, itu adalah yang bergerak di bidang jasa. Dia memberikan tenaga, karena tidak memproduksi barang mentah, hanya memberikan pelayanan. Pelayanan di sini adalah untuk pelanggan.
contoh di hotel tadi, atau di penerbangan, atau di perbankan. Nah itu pengertian lanjut tentang manajemen operasi atau manajemen operasi.